Ustadz, ada dua hal yang saya ingin sampaikan. Satu, betul Allah, semoga Allah berikan kemuliaan. Saya mempraktekkan tentang keutamaan istighfar. Ada persoalan dalam kehidupan. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi beliau melihat tayangan tentang keutamaan istighfar. Ini saya bahas nanti di pertemuan di Trans Studio setelah ini. Ya, amalan cerdas dalam waktu yang terbatas. Di antaranya memperbanyak istighfar. Ini beliau pernah punya persoalan, kemudian masuk dalam sistem hukum, sehingga mesti menempat di sebuah tempat yang dikhususkan. Di situ kemudian divonis beliau 4 bulan. 4 bulan itu ada di situ, beliau perbanyak istighfar. Setelah amalkan istighfar itu, seperti apa yang pernah beliau dapatkan, ternyata turun ketentuan Allah. Apa ketentuannya? Ternyata di putusan berikutnya muncul keputusan baru, divonis bebas murni. Dia bebas murni dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau mengatakan sesuatu yang sangat baik. Saya bergembira dengan itu semua. Semoga Allah muliakan. Saat bebas murni ini beliau punya nazar, puasa Senin Kamis, hafal juz amma, pergi umrah, hafal 30 juz 2 tahun ke depan, pergi haji. Silakan, Anda tinggal berikhtiar. Ya, kalau sudah bernazar biasanya Allah akan mudahkan jalannya. Tinggal persoalannya mau ikhtiar atau enggak. Tadi misalnya, tahun ini saya mesti hafal juz amma. Nazar itu tidak cukup dengan harapan, nazar itu dengan usaha. Ingat, dengan usaha. Jadi kalau Anda ingin hafal juz amma, maka Anda mulai menghafal. Ayo tambah porsinya, tambah waktunya, buktikan. Begitu Anda buktikan dengan ikhtiar, maka Allah akan mudahkan apa yang Anda dinazarkan itu. Ingat, yang kedua, nazar sifatnya wajib. Wajib. Jadi Anda wajib memenuhinya. Jelas ya? Baik, jadi ikhtiar, dan kalau Anda diwafatkan dalam keadaan sedang berikhtiar untuk mengerjakan nazar, maka insya Allah status wafatnya wafat dalam keadaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya mohon maaf ya, barangkali saya cukupkan waktu nanti pada jam 10, karena nanti akan berlanjut kepada sesi yang berikutnya. Ayah saya berpenghasilan 1 bulan sekali dan memberi uang kepada ibu sebulan sekali juga. Yang jadi pertanyaan, ayah saya sering membatasi uang yang diberikannya kepada ibu, padahal uang penghasilannya masih banyak, dan ibu pun sering tidak cukup untuk kebutuhan dapurnya. Apakah diperbolehkan sudah dalam ajaran Islam? Begini, kalau sudah berumah tangga, ingat, maka harus ada kerjasama. Dihitung sama-sama. Karena ketika ayah bekerja itu, ibu pun punya saham. Sahamnya berdoa, sahamnya menyiapkan ketenangan ayah, menyiapkan perlengkapan-perlengkapannya. Dengan demikian, yang baik itu ketika ayah akan mencari pekerjaan, didiskusikan di rumah. Kebutuhan rumah itu seperti apa? Jadi partner. Jangan seperti perusahaan. Ini yang mengatur, ini yang menjalankan. Bukan. Dua-duanya duduk. Begitu duduk kemudian dilihat petanya. Kebutuhan keluarga kita berapa? Ini si adik berapa? Kakak berapa? Di rumah berapa? Kalau ada seperti itu dari penghasilan, misal kebutuhannya 5 juta. Nanti papa kira-kira dapat berapa? 7 juta, Pak. 2 juta ini mau kita apakan? Apa kita tabung? Atau kita infakkan? Infaknya nanti ke 5 golongan. Quran surah kedua ayat 215. Ada orang tua papa barangkali perlu mendapatkan dari kita dorongan. Orang tua mamah juga perlu dibagi. Ayo silahkan berikan. Ada kerabat-kerabat terdekat. Kalau pola hidupnya seperti itu enak. Suami juga untuk apa pegang-pegang kemudian dikumpul-kumpul? Ibu juga untuk apa nuntut sesuatu yang tidak dibutuhkan? Jadi saya sarankan, sebagai seorang anak, mari kemudian kita dorong kepada hal-hal yang lebih baik. Datang, duduk dengan keluarga, bapaknya, ibunya, sampaikan, Papa terima kasih selama ini. Ucapkan yang baik-baik dulu. Papa telah bekerja, Mama telah merawat, terima kasih. Kami mendapatkan kebaikan-kebaikan ini. Tapi kalau kami boleh kemudian mengajukan usulan, Masya Allah Pak, dengan kerja keras Papa, semua tercukupi. Tapi kadang-kadang Pak, kami lihat Mama itu bajunya kok masih belum baik Pak ya. Pakaiannya masih belum baik. Kok masaknya kemarin agak kesulitan Pak dibelikan kompornya. Bagaimana kalau kami usulkan, apa yang Papa kemudian berikan itu mungkin bisa ditambah. Mudah-mudahan Pak dengan itu semua keluarga kita sejahtera, Papa juga lebih nikmat lagi, doa kami mengalir lagi. Anda sebagai anak berikan doa-doa yang terbaik, berikan usulan yang paripurna. Insya Allah dengan itu semua keberkahan akan diturunkan pada kehidupan keluarga. Cuman yang lebih penting, mohon maaf ya, sadari tugas Anda sebagai suami, tugas Anda sebagai seorang istri, itu semua amanah. Bagaimana keduanya itu bekerja sama untuk bisa menggapai surga. Awas, hati-hati. Jadi jangan sampai satu ke surga, yang lainnya berpisah dengan itu semua. Itu tidak diharapkan. Ya.